Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan belajar lagi yaitu Microsoft Excel ya, tentunya. Dan di sini kita ada soalan ya, yaitu ada tabel. Di sini soalnya nggak banyak ya. Intinya di sini kita kalau sudah melihat tabel ya seperti ini, mencari jumlah nilai, terus rata-rata untuk keterangan di sini ada ya notnya, yaitu keterangan jika nilai di atas 65 maka lulus. Oke. Terus juga di sini ada ranking ya. Nah, langsung saja. Di sini kita akan memulai ya. Kalau teman-teman ingin belajar ya, membuat tabelnya langsung ya silahkan. Kalau ingin teman-teman mau download filenya ada di deskripsi. Tapi gue saranin sebelum teman-teman mau mencoba download dan pelajari ya tonton video ini sampai selesai dulu, karena di sini gua akan berikan tipsnya dan juga menjelaskan secara detail ya tujuan dari mengisi tabel ini. Nah, jadi langsung aja, khususnya mungkin teman-teman kalau yang seorang guru ya atau disuruh menjadi asisten dosen yang mencari nilai mahasiswa gitu ya. Nah, di sini penting banget nih untuk kita cari ya. Di sini untuk nilainya sudah dimasukkan masing-masing ya. Jadi terserah teman-teman nih kalau nilainya mau nilai bahasa Inggris atau IPA dan yang lainnya ya. Di sini kan gue sebagai contoh aja, yaitu nilai kursus desain ya. Ada Photoshop, CorelDRAW, dan Illustrator. Oke, kita akan mencari jumlah nilainya. Nah, ini kita akan buat dengan rumus sum ya, atau untuk mencari jumlah ya, nilai gitu. Nah, kita masukkan sama dengan sum ya. Itu rumus dasar, rumus basic lah yang harus ya sekiranya kalau teman-teman yang bermain Microsoft Excel ini harus di luar kepala. Oke, kita enter. Nah, terus di sini tinggal kita drag aja. Jadi kalau udah melihat tabel seperti ini, harusnya sih teman-teman kalau yang udah paham soal Excel ya harusnya di luar kepala gitu rumus-rumusnya. Nah, jadi ini rumus sum ya untuk jumlah nilai. Nah, lanjut di sini kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini diambil dari nilai rata-rata ini ya, yang tiga ini, yaitu Photoshop, CorelDRAW, dan Illustrator. Untuk rumus rata-rata yaitu mungkin teman-teman udah familiar ya, yaitu average ya, atau average ya. Oke, buka kurung, terus kita seleksi ya secara horizontal ya. Sini kita enter. Nah, rata-rata dari nilai Megi itu ya. Di sini kan 77, 76, 67, yaitu rata-rata 73. Oke, kita tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ya sudah muncul. Oke. Nah, di sini kita ambil keterangannya yaitu dari nilai rata-rata ya. Jika nilai di atas 65 maka lulus ya. Di sini tambahkan nilai rata-rata. Oke, jika nilai rata-rata. Oke, rata-rata. Oke. Nah, maka hasil akan lulus. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if ya, karena jika. Sini keterangannya jika nilai ya, artinya if, jika gitu. Oke, kita masukkan sama dengan if ya, buka kurung, kita ambil nilai dari rata-rata. Terus di sini arah panah seperti ini ya. Terus di sini 65. Ya, jika di atas 65 maka hasilnya lulus. Oke, 65. Oke ya, di sini kita pakai sama dengan dulu. Sini 65 ya, sebelum 65 kita masukkan sama dengan. Oke, seperti ini ya. Oke, kita ulangi. If buka kurung, terus nilai rata-rata kita arah panah ya, seperti ini. Terus sama dengan 65, terus titik koma. Nah, di sini kita buat petik 2 ya. Keterangannya adalah lulus ya. Nah, lanjut kita titik koma. Jika di bawah itu ya, di bawah 65, kita langsung aja tulis yaitu tidak lulus ya. Petik 2 dulu, terus tidak lulus. Oke. Jadi seperti itu. Lalu tutup kurung. Nah, di sini kita enter. Nah, seperti itu ya rumusnya. Itu rumus dari if. Oke, intinya
di sini kita harus pahami ya. Kita mengambil nilai dari rata-rata, terus kita mengambil di sini lebih besar ya. Artinya jika di atas 65 gitu. Oke, tandanya tuh seperti ini ya. Jadi sama dengan ya 65. Oke, lalu di sini keterangannya lulus. Nah, jika di sini tidak lulus, maka langsung tulis saja gitu. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya. Itu gampang ya. Oke, langsung saja tinggal kita drag ke bawah seperti ini. Nah, di sini akan terlihat ya yang nilainya di bawah 65 maka hasilnya tidak lulus ya, seperti Sofian ini tidak lulus ya. Terus di sini Budi ya tidak lulus karena nilainya di bawah 65. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan cari ranking. Nah, ranking ini kita akan carinya dari jumlah nilai. Oke, mana yang tertinggi gitu, maka akan ranking 1. Oke, caranya kita di sini buat ya rumus sama dengan rank ya titik EQ. EQ buka kurung, terus kita ambil dari jumlah nilai titik koma, terus di sini kita scroll ke bawah, drag ya seperti ini, seleksi, terus di sini kita F4 atau F4 ya, terus titik koma. Nah, lanjut di sini kita terakhir tutup angka 0 ya atau descending. Oke, lalu tutup kurung. Oke, seperti ini ya rumusnya untuk mencari ranking. Lalu kita enter. Nah, di sini Maggie ranking 4 ya. Oke, tinggal kita tarik ke bawah dan hasilnya kita akan menemukan mana yang ranking 1. Nah, di sini ranking 1 adalah Adam ya. Karena nilainya adalah 243 yang tertinggi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lanjut kita akan mengisi tabel yang bagian bawah ya. Ini akan kita isi semua. Mulai dari jumlah nilai, nilai rata-rata ya, nilai tertinggi dan terendah, dan jumlah yang lulus dan jumlah yang tidak lulus. Oke. Caranya di sini jumlah nilai ya. Bagian ini ya, kita akan total semua ya. Oke, ada berapa sih nilai yang dari 10 peserta ini ya. Oke, kita cari tahu ya dengan rumus sum. Oke, buka kurung, kita drag dari atas sampai bawah atau seleksi ya bahasanya, kita enter. Nah, di sini maka totalnya ada 2146. Oke, lalu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata sini rata-ratanya berapa nih? Kita cari tahu nih ya. Oke, kita sama dengan average ya, average ya, average. Oke, kita buka kurung, seleksi, dan kita enter. Nah, rata-rata nilainya 72 ya. Oke, walaupun di sini ada yang 80, ada 60, tapi rata-rata 70-an ya. Oke, jadi di sini udah dihasilkan nilai rata-ratanya. Oke, lalu nilai tertinggi. Kita mau cari tahu nih nilai tertingginya itu berapa. Oke, kita pakai rumus max ya. Sini sama dengan max, buka kurung, terus di sini kita seleksi dari atas sampai bawah, lalu enter. Nah, nilai tertingginya adalah 243 sehingga mendapatkan ranking 1. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nilai yang terendah yaitu kita pakai rumus min. Sama dengan min, buka kurung, kita seleksi lagi dari atas sampai bawah, lalu kita enter. Nah, nilai terendah adalah 187. Nah, siapa yang dapat nilai terendah? Yaitu di sini adalah Budi ya, sehingga dia tidak lulus dan ranking 10. Nah, seperti itu. Oke, lanjut di sini kita isi jumlah yang lulus itu berapa dan jumlah yang tidak lulus itu berapa. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, dari 10 peserta ya, yang tidak lulus dan lulus itu udah ketahuan ya. Yang lulus ada 8 dan yang tidak ada 2. Nah, tapi kita tidak mengisinya 8 dan 2 gitu misalkan ya, tapi pakai rumus ya. Nah, rumusnya gimana ya? Kita cari jumlah yang lulus dulu ya, yaitu menggunakan rumus count if namanya. Yaitu kita sini masukkan sama dengan count if, buka kurung, kita ambil dari range-nya dulu ya, yaitu semuanya ya di sini range-nya ya. Lalu
titik koma, kriterianya kita akan ambil ya, yaitu yang lulus. Di sini kita petik 2 ya, lalu lulus, karena yang akan kita ambil data dari yang lulus ya. Ada berapa di sini, kita enter. Nah, di sini ada 8 ya. Jadi nggak secara manual ya kita masukinnya. Tapi harus menggunakan rumus ya. Kalau di Excel tuh nggak boleh manual gitu. Oke, lanjut. Jumlah yang tidak lulus berapa ya? Walaupun kita tahu di sini ada 2 ya, tapi harus pakai rumus ya. Itu caranya sama seperti tadi, sama dengan count if ya. Buka kurung, kita seleksi dari atas sampai bawah, terus titik koma, kriterianya yang kita ambil ya adalah tidak lulus ya. Di sini isi petik 2 yaitu tidak lulus. Nah, ini jangan sampai typo ya, harus sama ya sesuai dengan keterangannya. Kalau kita typo maka dia nggak akan muncul ya. Oke, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, yaitu jumlah yang tidak lulus ada 2. Nah, kenapa demikian ya menggunakan rumus? Karena nantinya jika ada kesalahan data ya, misalkan si Megi nih aslinya dia nilai rata-ratanya 60 ya, misalkan gitu, 60. Nah, di sini kita buat 56. Nah, artinya dia tidak lulus. Nah, di sini otomatis yang tidak lulus menjadi 3 ya, 3 orang kayak gitu. Itulah gunanya rumus di Excel ya. Harus menggunakan secara rumus ya, tidak boleh manual, karena nantinya jika ada perubahan data maka akan mudah berubah semuanya gitu. Jadi nggak repot ya. Kalau manual kan pasti bingung nih, wah mana yang tadi diubah kayak gitu ya. Maka dari itu dengan adanya Excel ya kita bisa berubah otomatis ya. Kalau ada yang berubah ya gampang ditemukan gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, nih kita Ctrl Z. Oke. Nah, sini jadi hasilnya seperti itu ya. Ini kita udah isi semua. Oke, kita simpan. Jadi caranya gampang ya untuk mencari jumlah nilai rata-rata, terus rumus if, ranking, dan juga mana yang lulus dan tidak lulus ya. Jadi seperti itu caranya. Gampang ya kalau teman-teman tinggal pelajari aja, dimengerti ya. Semoga video ini membantu ya, khususnya teman-teman yang mungkin sedang belajar Excel. Jadi gampang lah ini. Tinggal teman-teman pelajari aja ya. Buat tabela seperti ini, terus asah terus ya, masukkan rumusnya yang benar gitu, yang sudah dijelaskan dalam video ini. Oke, jika teman-teman ingin belajar, untuk link soalnya ini ya ada di deskripsi, silahkan di download aja. Kalau yang mau buat ya biar bisa juga, bisa tonton ini ya, mungkin gampang ya tabelnya ini, bisa dicontoh aja, ditiru gitu. Tapi kalau yang nggak mau susah-susah, tinggal di download aja file belajarnya ini. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share and subscribe tentunya. Dah.